ini jalur ilegal apa legal? Melihat ukuran peraturan kita moratorium, tidak menunda pemberangkatan, itu pasti ilegal. Harusnya secara peraturan tidak boleh memberangkatkan Siapapun ke Timur Tengah dan Malaysia. dan Malaysia itu. Tapi nyatanya sekarang berangkat. Itulah namanya kami kategorikan sepadan sebangun dengan tindak pidana penjualan orang. Coba ini, kita mau jujur kawan-kawan PMI, saya yakin, Indonesian Audit Watch yakin, datanya pasti berbeda dengan faktanya. Karena banyak dipalsu. Lu pasti dapat yang paling buruk, karena lu memang ada terganggu pendapatan mereka. Pemain-pemain besarnya, kepala desa bukan hanya terkaya, kehidupan rumahnya itu kalah kali Pak Menteri ya, helipad-nya ada tuh. Dari kasus Rafael ini, terkonsolidasi yang menikmati saja di hilir, itu bisa 50-an orang plus grup band. Kami terkejut waktu KPK menyajikan salah satu saksi itu. Ya. Tadi kita mikir, ini tidak terdeteksi, nyangkut. 3, 2, 1, close the hordeng. Yes, kembali lagi bersama saya Surya Utama. Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU, Lembaga Bantuan UIA. Kali ini saya berhadapan dengan seseorang yang sempat membuat saya kesal selama berapa bulan terakhir. Dari Indonesian Audit Watch, IAW, Pak Iskandar, Bang Iskandar Sitorus. Kita berdebat nih dari kemarin soal TKW, PMI, BMI. Kita berbeda pendapat, ya. Kita ribut nih, argumen segala macam. Ya, jadi abang ini tidak menyetujui pengiriman TKW ke Arab Saudi dan Malaysia. Saya bilang kenapa? Mereka kan kalau selagi emang berangkatnya legal, ya, dan pemerintah mengetahui dengan jalur yang benar, harusnya oke. Tapi berbeda pendapat dengan abang ini. Tapi abang ini katanya punya penjelasan. Oke, daripada kita berdebat di Instagram terus, kita ngobrol langsung di sini. Boleh. Kita fair dong, salaman. Oke, Deal, damai. Oke, Mas Surya. Oke, ini buat diskusi yang mudah-mudahan mengedukasi ya. Amin, amin. Oke, Bang Iskandar, ya. Kenapa? Ada apa sebetulnya? Kenapa kok nggak setuju sama pengiriman TKI ke Arab Saudi dan Malaysia itu ada apa gitu? Jadi gini dia Mas Surya Utama. Iya. Kalau kita nama lengkap perhatikan, saya disebut, oke. oh ya, saya agak cepat orang Medan begitu. Oke, oke. Cepat tepatnya. Jadi kalau kita perhatikan dari mulai 2004 itu fluktuatif moratorium. Moratorium isinya? Melarang, menunda. Tepatnya itu moratorium dari bahasa Latin morari, menunda. Oke. Itu dari 2004. Kami nunggu. Oke, tunggu. Menunda siapa yang menunda? Menunda apa? Menunda pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke negara Timur Tengah dan sebagian Asia yaitu Malaysia. Jadi Arab Saudi dan Malaysia. Bukan hanya Arab Saudi, Mas. Oke. Timur Tengah. Timur Tengah semua. Riyadh, Qatar, Jordan, segala macam. Nah, tapi faktanya saban hari ada 5.000 orang yang berangkat ke negara Timur Tengah. Oke, tunggu. Moratorium ini, moratorium ya? Iya. Yang menunda ini siapa dulu? Muhaimin Iskandar, Pada saat itu? Menteri Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja? Iya. Oke, kenapa pada saat itu ditunda? Nggak boleh ada pemberangkatan? Memang kesannya waktu itu adalah masalah harkat martabat bangsa. Karena banyak tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran itu di negara Eropa, di negara Timur Tengah itu dibuat menjadi tidak bermartabat lah gitu. Oke. Disiksa dan lain-lain, tidak diberi makan dan lain-lain, bahkan ada yang hamil dan lain-lain begitu. Timur Tengah dan Malaysia gitu? Iya, Oke, jadi sempat keluar moratorium sejak saat itu. sejak saat itu. Sampai sekarang udah dicabut belum? Nah ini yang unik. Penundaan itu sudah... Kan menunda harusnya nggak usah lama lah ya. Iya. Ini kok ada di Indonesia mungkin di muka bumi ini, menunda itu 20 tahun. Aneh bukan? Harusnya kalaupun ditunda, maaf Mas Surya Utama, saya nunda dulu. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, setahun gitu. Lalu ini kok berpuluh-puluh tahun gitu. Oke, oke. Jadi sebetulnya ini ada moratorium yang bilang menunda pemberangkatan ke Timur Tengah dan Malaysia nih? Iya, jadi moratorium itu ditujukan untuk mengevaluasi, meneliti, dan akan mencarikan solusi. Udah ada solusinya belum? Nah ini belum ada sampai hari ini. Oh nih, oke. Ini saya baru tahu nih, oke. Iya, sampai hari ini belum ada. Makanya kemarin saya berdebat tuh gara-gara saya belum tahu soal ini nih. Oke. Betul dia, Mas. Terus? Nah, kondisi ini kemudian menjadi, kan ini fakta. Tiap orang ingin mencari hajat hidup. Oh iyalah, itu hak orang. Hak orang. Hak orang mau berangkat ke luar negeri selama itu legal, kenapa tidak? Betul. Indonesia mempunyai supply, Timur Tengah dan Malaysia mempunyai demand. Demand, oke. Bertemu. Digunakanlah momentum ini oleh syarikah atau perusahaan di Timur Tengah dan Malaysia. Digunakan juga momentum ini oleh perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia. PT-PT di sini. PT-PT di Iya. sini. Kurang lebih itu 370-an sampai 400 lah gitu. PT? Iya. Di Indonesia resmi? Ya, kita sudah deteksi semua bagaimana kelengkapan-kelengkapan mereka. Kita sudah lakukan. Lalu kita suratin pemerintah ini.
Ini kelamaan, ada yang salah. Karena apa? 20 tahun ini, kalau rata-rata 5.000 orang berangkat sehari dalam setahun 300 hari saja, maka ditemukan angka kurang lebih hampir 27 juta orang. Oke, dari mana ukurannya bahwa setiap hari berangkat 5.000 ke Timur Tengah ke Malaysia? Kita balik, pemerintah bisa membuktikan nggak? Bingung kan? Oke. Jalur 5.000 orang ini jalur ilegal apa legal nih? Ini pasti melihat ukuran peraturan kita moratorium tidak menunda pemberangkatan itu pasti ilegal. Walaupun dalam tanda kutip diberangkatkan legal dari PT-PT. Betul. Oke. Bahkan mendapatkan visa dari kedutaan besar. Ya udah kan oke dong. Ya udah visanya udah ada. Perspektif di Timur Tengah itu positif, Ya, visa kerja kan? bisa kerja, tapi perspektif Indonesia kan moratorium. Ditunda harusnya. Harusnya ditunda. Jadi sebetulnya harusnya secara peraturan tidak boleh memberangkatkan Siapapun ke Timur Tengah dan Malaysia. dan Malaysia itu. Tapi nyatanya sekarang berangkat kok Malaysia yang Nah legal. ini unik kan? Hah? Dasarnya apa coba? Kan hanya permintaan dari Timur Tengah. Nah. Tapi di Indonesia tidak diizinkan. Mereka berangkat, itulah namanya kami kategorikan sepadan sebangun dengan tindak pidana penjualan orang. Perspektif Indonesia loh. Karena ada moratorium tadi yang Ada moratorium. yang isinya adalah menunda keberangkatan. sampai ada solusi. Iya betul Mas Surya. Atau mungkin ada solusinya, mungkin belum tahu. Faktanya nggak ada. Hmm. Kalau Harusnya ada siapa yang mengeluarkan solusi itu? Kementerian Tenaga Kerja. Oke, sekarang berarti Ibu Ida ya. Iya masih Ida Fauzia kan? Oke. Ida Fauzia masih terkonsolidasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa kan? Maksudnya gimana? Kan mereka ini Kementerian Tenaga Kerja ini era 2004 itu sampai sekarang 2014 minimal sampai sekarang mereka terkonsolidasi dengan Pak Muhaimin Iskandar kan. Mhm. Kok lama banget sih mikirin moratorium? Masa ini nunda? Untuk mikirin nunda aja kok sampai Atau mungkin lupa kali, Pak. atau ada sesuatu Atau yang lupa karena dulu ada moratorium, lupa ada moratorium mungkin nggak ingat kali ya bagaimana? atau ada yang menguntungkan mereka sehingga ini dibiarkan. Loh, kalau menguntungkan apa maksudnya menguntungkan? Bisa saja banyak faktor, banyak hal yang kita tidak bisa duga. Misalnya? Hitungan kita adalah dengan menghitung bahwa syarikat-syarikat dari Timur Tengah memberikan berkontribusi menyiapkan 4.000 sampai 5.000 dolar untuk keberangkatan satu orang. Sebentar. Jadi syarikat yang ada di Timur Tengah, Ya, kalau mau nyari tenaga kerja dari orang Indonesia, bayar berapa tadi? 4.000 sampai 5.000 dolar. Untuk apa itu? Biasanya untuk keluarga si pekerja, persiapan semua dokumen, kemudian perawatan penampungan selama penampungan, lalu untuk paspor, visa dan lain-lain serta tiket. Oke, itu buat keluarga segala macam. Iya. Tapi pertanyaannya, keluarga-keluarga nerima segitu nggak? Kalau kita hitung dari file sampling yang ada, paling di kisaran 2,5 juta. Terus sisanya kemana? Oh ini banyak faktor dan banyak kepentingan, dimulai dari pembuatan KTP palsu. Oh, kok itu sih emang saya lagi teliti tuh. Nah, Karena ini KTP palsu. itu sering terjadi tuh. Nah. Untuk memberangkatkan orang sehingga gampang berangkat ke sana. Nah, Mas Surya udah jalani dan Oh iya, saya rasakan. sedang investigasi itu. Belum lagi paspor. Ya. Yang paling parah, kedutaan besar mengeluarkan enjas, di lingkungan mereka disebut enjas. Ya. Visa-visa ini, baru nanti di bandara ada stempel basah. Imigrasi semua. Lalu apakah kita melihat kelamaan moratorium dicabut penundaan menjadi supaya lebih baik? Kenapa? Kalau kita manusia sederhana kok. Coba, saya mau tahu. Kalau posisinya Wena ngapain berubah? Itu analogi yang paling sederhana untuk melihat kondisi Oke, ini. gini. Kalau misalnya moratorium dicabut, artinya kan sebetulnya nggak ada larangan lagi nih buat Timur Betul. Tengah. Harusnya kan oke dong, lebih gampang dong. Itu. Kenapa tidak dilakukan? Nah, kenapa? Harusnya kan lebih oke dong. Kalau ada penghalang, biasanya cawe-cawe memungkinkan. Kalau dibuka, Cawe-cawe ini kompetisi- apa nih, sorry? Ya seperti tadi. Oh, ngerti. Karena sesuatu yang sebetulnya nih dilarang nih, Iya. tapi dilegalkan. Iya. Dengan ada Jadi sehingga imbalan. mengeluarkan biaya lebih tinggi gitu. Betul, high cost. High cost. Oke, ngerti. Kalau dia dibuka kan kompetisi. Oh, kalau dibuka kompetisi, orang yang bermain bisa banyak. Siapa saja Jadi biaya pun bisa lebih murah harusnya. mengecil, bersaing. Oh iya, oke. Kalau itu saya masuk Logikanya akal. di Saya masuk situ. akal. Oke. Sorry, kemarin kita Iya. cepat karena saya belum dapat informasi ini. Benar. Abang sih nggak ngasih tahu dari kemarin, udah emosi aja. Soalnya Mas Surya Utama belum ngundang. Oke, Kan begitu dia, gitu dia. Oke, benar itu masuk akal. Terus? Nah, jadi kalau dihitung dia Mas Surya, kalau ini kerannya dibuka dengan kompetisi baik, Oke, jadi maka moratorium dicabut. cabut. Artinya- 300 Semua orang WNI yang mau kerja di Timur Tengah mau sesuai persyaratan persyaratan bisa dikirimkan oleh perusahaan jasa tenaga kerja ini. dan masih makin banyak orang yang boleh Berkontribusi, Berkontribusi. berperan. jadi Dan tidak lain. terbatas hanya orang itu Tidak aja. terbatas. Jadi kalau ada persaingan, ada kompetisi, Sehat. artinya sehat dan biaya bisa lebih murah. Pasti.
Arab juga akan menerima tenaga kerja yang lebih baik, lebih mumpuni. Kalau hari ini Mas Surya karena ada moratorium, siapa aja dikirim diterima di Timur Tengah. Dia tidak bisa posisi bargaining. Dia bilang apa? Negara kami moratorium. Itu Iya sih. paling repot. Harus diingat budaya di Timur Tengah, jelang Lebaran, itu jelang puasa, itu mereka sangat butuh tenaga kerja. Ini yang menjadi seperti kejar target. Oke, jadi intinya Abang Iskandar ini bukan nggak setuju tenaga kerja Indonesia dikirim ke Timur Tengah. Betul. Cuman bukan itunya masalahnya. Bukan. Cuman moratorium ini segera dibuka, dibatalkan. Betul, Ya kan? dicabut, digunakan dengan mekanisme yang lebih baik, sehingga putra-putri bangsa kita yang berangkat kemanapun di muka bumi ini bisa terkontrol. Terdaftar. Makanya Betul, kalau setuju. kami berpikir, ini Surya Utama sudah lebih depan memikirkan, bahkan konkret kalian membantu banyak tenaga kerja kita kemarin yang diusir. Kami sarankan dari Indonesian Audit Watch, lo bikin aja lah aplikasi membantu mereka gitu. Aplikasi itu akan menolong mereka. Jadi umpamanya ada PJTKI, 1000 PJTKI sekalipun, memberangkatkan masing-masing 200 orang, dia teraplikasi, dia terkonsolidasi dalam aplikasi itu. Dia tidak akan hilang, bisa terdeteksi, dan memudahkan seperti aplikasi kemarin Peduli Lindungi Yes, loh. that's right. Ya, oke. Nah itu kalau kami pikir, udahlah ya Surya Utama uyak-uyak memikirkan itu. Oke. Harapan kami. Oke, mungkin bukan saya ngerjain bisnisnya, cuman saya nanti kalau duduk di DPR itu saya akan Amin, amin. coba ajukan gitu kan ya. Amin. Begitu Oke, dia Mas Surya. Jadi kami menghitung bahwa ini kan kita sudah suratin Pak Mahfud MD. Iya. Kita sebut ada 1.260 triliun sejak tahun 2004 masuk ke Indonesia. Dari gaji-gaji Bukan, itu termasuk hanya Syarikat itu uang pertama loh. Oke, tunggu. Kalau saya mau tahu nih, kalau Arab Saudi, kan saya udah tahu Malaysia, Iya. udah tahu Hong Kong, udah tahu Taiwan nih. Arab Saudi saya belum terlalu mendalami nih. Kalau Arab Saudi misalnya mau ngambil tenaga kerja di Indonesia, Dia kirim $4.000. oh, di awal, Di awal. Jadi sebelum dibayarnya bukan pas sampai sana. Bukan. Dia kirim $4.000 kemana? Ke PT-PT sini? ke PT-PT di sini. Oke. Lalu mereka mencarikan orang. Karena kondisi moratorium, maka siapapun, data apapun bisa keluar. Ke cawe-cawe tadi. Oke, karena ini moratorium ini susah sebetulnya. Iya. Jadi semua serba ngerti. Oke, ngerti. Saya paham sekarang. Nah, kondisi inilah membuat sampai 1.300-an triliun lah uang sudah masuk ke negara kita untuk pertama kali loh. Belum ketika tenaga kerja kita sampai di Timur Tengah, mereka rata-rata bergaji $1.500, masuk ke Indonesia itu per tahun tuh Mas Uya 200 triliun. Kalau dikali 20, berapa itu Mas Uya? Oh, ini uang besar. Sangat besar. Apakah kita rela menyebut itu uang haram? Uang hitam? Kan nggak ikhlas juga. Ya kita. emang nggak uang haram, itu kan uang sebetulnya masuk jelas kan devisa Uang negara. putih, devisa. Iya. Tapi ketika kita lihat moratorium, kok bisa lo ngirim? Oh, ya, padahal sebetulnya nggak boleh. Kan nggak bisa bawa, nggak bisa lo ke Timur Tengah. Jadi kayak seolah yang haram dilegalkan, dihalalkan di sana. Iya. Dikirim sini seolah-olah jadi halal gitu. Seperti halal. Tapi kan negara kita mengatakan itu tidak benar. Kan nggak bisa tenaga kerja kita ke Timur Tengah. Dari tahun 2004 itu? Iya. Oke, ini saya baru tahu nih. Oke. Jadi tidak sederhana melihat pekerja migran Indonesia. Kami agak aneh ketika kemarin ada teman nyebut, kok masih PJTKI, kok masih TKI? Apa sih bedanya? Sekarang bukan udah BP2MI ya? Nah, itu kan apa bedanya? Itu kan hanya untuk perubahan-perubahan seakan-akan mereka bekerja yang baik untuk bangsa ini. Kalau hanya ngerubah, kan jadi alias-alias saja kan gampang. Iya. Tapi esensinya, ini yang kita ingatkan pemerintah bahwa jangan sederhana itu. Bagi kami sih fail ya. Kelompok Pak Muhaimin Iskandar 20 tahun memegang kendali Kementerian Tenaga Kerja, hasilnya tetap menunda kok. Oke. Jadi kita tidak usah juga berharap kepada mereka. Ini kalau ngomongnya ke politik gue agak deg-degan nih. Lu jangan gitu nih, nanti orang nuduhnya gue ini politis karena di tahun politik arahnya politik. Lu jangan menempatkan gue pada posisi sulit nih. Mas Surya Utama, kalaupun Mas Surya Utama. Karena kan gue juga nyalek Nah, dari suatu partai, nanti seolah-olah jadi kayak omongan Bang Iskandar ini ditanggap orang, dipolitisir orang seolah-olah nih kayak. Jadi gini Sur, lu jangan takut walaupun lu siapa untuk mengungkapkan kebenaran. Nggak usah hirau yang begitu. Iya, gue juga sebetulnya begitu, tapi dari kemarin gue ngomongin soal penjara dikaitinnya ke politik. Iya kan?
Tapi kalau saya juga dari satu partai, dari Gerindra. Saya nggak pernah dikaitkan gitu kok, Sur. Oke. Publik itu juga cerdas. Iya. Netizen plus 62 Indonesia ini nggak seperti yang dipikirkan banyak orang kok. Mereka cerdas. Iya, Yang banyak membantu membongkar kejahatan juga netizen kita kok. Ya, itu gue setuju. Terkesan bahwa pemerintahan kita malah. Lo Gerindra nih? Gue Gerindra. Nyalek ya? Enggak gua. Ya, gue intinya kalau gue pribadi nih, gue walaupun gue dari Partai Amanat Nasional, dari PAN, orang yang duduk di sini adalah boleh siapa aja dari partai mana pun selagi tujuannya baik. Benar. Ya, nggak kayak ada nih satu media yang kalau misalnya bukan dari partainya nggak boleh masuk. Ada ya? Ada ya, gue kemarin sempat dibatalin karena bukan dari partainya mereka. Prinsipnya Mas Surya Utama bahwa tenaga kerja kita ini potensi besar. Jangan kita halangin mereka karena mereka juga berkontribusi besar terhadap negara ini. Tapi jangan juga kita biarkan mereka dengan keculasan-keculasan ini, Sur. Oke, jadi Bang Iskandar maunya harusnya bagaimana gitu? Harusnya di sini putih, di Timur Tengah dan Malaysia itu juga putih. Artinya moratorium ini dicabut Dengan cara yang lebih baik lagi, Oke. dicarikan teknik. Kami udah tawarkan tadi ke Surya Utama, aplikasi salah satu caranya. untuk mengontrol orang yang keluar. Betul. dari sini. Yang Oke. kedua, Ya. jangan dipersulit lagi tenaga kerja ini. Seperti dulu ada BLK, pelatihan ini, bla 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 bla. Tapi kan tetap, kalau saya nggak setuju. Kalau tenaga kerja emang harus punya skill dong. Betul, skill. Ternyata 20 tahun membuktikan nggak ada skill diterima kok. Nah, itu dia. Kan Itu ini dia, itu kita dia. harus berpikir juga. Apakah memang harus ada BLK kemudian dia disebut skill? Apakah harus ada pernyataan dari Pemda bahwa disebut skill? Enggak kan? Nah, itu dia. Kalau BLK, pelatihan segala macam benar-benar harus ada pelatihan. Nah. Harus ada outputnya. Setelah dilatih, setelah didiklat, apa skillnya benar? Betul. Bukan cuma tanda tangan surat doang. Itu takutnya jangan-jangan ini kita malah memperpanjang birokrasi, membuat mereka tetap sekualitas hari ini. Ya, karena kita pengen juga tenaga kerja yang akhirnya ada dikirim keluar itu adalah orang-orang yang punya skill sehingga kita lebih dihargai. Sehingga Harusnya. juga kayak uang gajinya pun lebih meningkat lagi. Betul. Tapi begini, Sur, Iya. kalau 20 tahun lalu tidak ada moratorium, kami hakul bahwa yang terkirim hari ini adalah orang yang mempunyai skill. Iya. Tapi udah 20 tahun dia sirkumsisi, diamputasi. iya. Sayang waktu itu. Iya, iya. Tapi saya juga ngeliat kok teman-teman TKW yang dia ada di Hong Kong, kemarin ketemu di Taiwan tuh mereka rata-rata mereka punya skill bisa bahasa bahasa Kantonis ya? Iya. Bahasa Hong Kong dan lain sebagainya. Kan mereka nggak moratorium. Iya. Bisa tuh. Iya. Jangan-jangan mereka Oh ya, nggak- karena Hong Kong tidak moratorium. Iya kan? kan bisa. Iya, benar, Skillnya benar. asik. Iya, benar. Benar juga sih ya. Kenapa yang untuk yang Asia kecil nggak dikasih moratorium? Yang pasarnya gede di moratoriumin. Kan dia aling-alingin nih. Oke, saya Paham kan? mulai mengerti, mulai paham. Nah itu dia sebenarnya. Ini semua. Apa sih orang saya lagi gatel, Pak? Oh iya. Paling bisa ngajak temen aja. Jadi Mas Surya, kita melihat bahwa kami bukan dalam posisi untuk mengejek, ngenyek, enggak. Enggak. Kita hanya mau bilang, Anda terlampau pilon. Anda ini siapa saya? Ya, Kementerian Oh, Tenaga Kerja, pilon, tell me, masa untuk memikirkan moratorium atau kenapa ditunda? Lama banget sih. Oke. Jadi Anda itu adalah mempunyai kemampuan hanya menunda-nunda doang. Ya, mungkin ini lupa, tapi nanti saya coba. Kita kan akan atur ketemu sama Bu Ida Fauzia ya. Oh, Kita gitu. tanyakan aja langsung. Oh, Iya. gitu. Nah, enaknya kalau mereka Iya. berpikiran yang terbaik. Iya, lah. iya. Sudahlah masa lalu. Ini kan model-model baru. Kekuatan IT itu dimiliki oleh publik. Iya. Tinggalkanlah itu. Iya. Mungkin kalau memang negara ingin dapat kontribusi, itu bisa saja Mas Surya menjadi PNBP. Oh, penerimaan negara bukan pajak. pajak. Oke. Apakah dari rekomendasi negara bekerja di negara lain itu ada dapat berapa persentase? Tapi setahu saya emang bukannya devisa yang dihasilkan dari TKI. Kan itu uang keringat TKI langsung. Iya, itu kan bukan BNP terus. Bukan. Penerimaan Itu negara penerimaan pajak kan? itu penerimaan publik, Iya, bukan iya. ke kantong kas negara. Iya. Nah, kalau umpamanya Ibu Fauzia mau ikutan dapat negara menikmati melalui kementeriannya, masuk ke rekening Kementerian Tenaga Kerja, kan bisa ditetapkan sebagai PNBP. Apa kayak dibikin namanya? Bisa kan? Karena dia mendapatkan penghasilan selain pajak tentunya. Nah, jadi kita berharap agar hal ini bisa dipikirkan oleh mereka. Oke, masuk Jangan sampai nanti persepsi publik bahwa ada yang menguntungkan sehingga dibiarkan lama. Sebetulnya ini adalah buat para TKW, TKI, PMI, BMI yang dikirim keluar itu jadi akan lebih mudah sebetulnya. Dan mereka Tidak ada biaya-biaya yang tidak penting, Betul. ya kan? Mereka plong. Tidak ada cawe-cawe. Betul. Karena sistemnya pasarnya udah dibuat Open. bebas, open. Coba kita perhatikan jujur aja. Sebetulnya diskusi kita sebenarnya menguntungkan para PMI nantinya Sangat. kan. Coba ini kita Iya. mau jujur kawan-kawan PMI, saya yakin
Indonesian Audit House yakin datanya pasti berbeda dengan faktanya. Karena banyak dipalsu. Iya, karena sekarang pada orang-orang yang pada curhat ke saya, sehari itu lebih dari 100 orang curhat saya, ada TKW, PMI, BMI. Mereka dari Saudi ada yang pengen pulang karena diperlakukan tidak layak di sana. Ada yang mendapatkan penyiksaan. Ada yang mereka mesti pulang karena sakit, tapi balik-balik lagi dia mesti bayar uang denda. Karena kan di sana juga masuk akal. Syarikah tadi udah mengeluarkan, majikan mengeluarkan duit sampai $5.000 di muka. Iya. Jadi artinya, tapi gini, terus kayak dari Malaysia. Malaysia kebanyakan yang punya permasalahan adalah orang yang berangkat ilegal justru. Iya. Iya, karena legal aja sebenarnya moratorium ya. Iya. Ini ilegal. Ilegal mereka paspor ditahan. Terus gaji tidak dibayar. Malah kejamnya mereka-mereka yang ilegal nanti udah 2 tahun gaji dikumpulkan sama majikan, mereka udah 2 tahun dikasih ke polisi, imigrasi. Iya. Mereka dibilang gelap. Itu pasti Di penjara, terjadi. iya kan? Karena pengirim perusahaan dari Indonesia nggak mungkin berani mencampurinya, Mas Sur. Iya. Kalau dia nyamper, ketahuan lo ngirim ya. Gitu Iya. dia. Akhirnya, walaupun dia secara manusia memang punya niat, dia harus mendiamkannya. Jadi kenapa sekarang banyak-banyak orang WNA, TKW, PMI yang bermasalah tapi didiamkan? Jadi menurut Mas Iskandar, PJTKI-nya nggak mau kejebak. Berarti lo ngirim ya. Kok lu bisa ngirim? Ini kan moratorium, kena lagi dia pidana. tapi waktu kemarin saya memulangkan orang TKW dari Malaysia, tapi saya malah di sini sih nama beberapa pihak. Di sini, Sin. Iya. Karena Mas Uya Kuya membongkar ada persoalan di Malaysia atas TKI kita. Makanya saya disirisin. Lu pasti disirikin, lu pasti didolimin. Iya. Lu pasti dapat yang paling buruk. Dan itu saya sebut tadi, kedutaan besar terlibat. Baik kedutaan besar asing di Indonesia, maupun kedutaan besar kita di asing. Maksudnya gimana? Jangan sembarangan kalau ngomong harus ada datanya dong. Sekarang kalau mau jujur, Iya. TKI bermasalah, jangankan TKI, warga negara bermasalah minta pertolongan kemana? Ke kedutaan besar. KBRI, KJRI lah. Faktanya berbagai persoalan dialami TKI ada ditangani nggak? Saya no comment. Karena kebanyakan sekarang orang Kalau kena, dia ya. ditangani, kenapa lu ikut nangani? Kan karena dia nggak ditangani, makanya Surya Utama ikut menangani. Dia ngejebak gue lagi dalam satu permasalahan baru nih. Nanti gue ditambah lagi musuh gue nih. Bukan. Lu itu udah benar. Uya kuya. Lu itu Makin udah banyak benar. lagi musuh lo. Yang nggak benar itu orang yang mengambil garis front terhadapmu. Yang nggak benar kan itu. Jangan takut dengan mereka. Nggak Sur, takut, gua nggak takut. mereka itu periodisasi 5 tahun kok berkuasa. Iya. 5 tahun menjabat kok. Habis itu, lu kan yang penting disenangi, disukai, didoakan oleh para tenaga kerja Ya, kita kalau di gue luar mau negeri. tujuannya kemanusiaan udah nggak lain nggak lebih lah. Udah. Selesai kan? Iya. Cuma sekarang udah dikait-kaitin. Uya kuya mau nyalek. Emang gue mau nyalek emang kenapa? Gue mau nyalek baru 2 bulan ini. Kita Gua doa. ngurusin TKW udah dari tahun lalu. Kita doakan lu masuk supaya Iya. bisa di Komisi 9 merubah ini. Iya. Kita doakan Insya Allah, itu. insya Allah. Dan saya yakin bahwa TKI pekerja migran Indonesia itu orang-orang yang pintar. Oh nggak pasti. Memahami harus. Iya. logika. Justru ini gue harus encourage mereka, mengedukasi mereka bahwa mereka punya hak di sana. Betul. Mereka harus berani. Para PMI, TKW di sana harus berani. Harus berani bersuara. Betul. Jangan mau dibungkam. Intinya Mas Surya, jangan sampai uang yang masuk ke negara karena kondisi bisnis yang sekarang dikategorikan uang hitam. Karena moratorium tadi. Moratorium. Kami itu yang kami takutkan. Supaya bangsa ini tidak disebut bangsa uang hitam. Itu kepentingan supaya kami. jadi kesannya tidak TPPU ya. Betul. Iya. Jangan dibilang bangsa kita ini jual beli orang, uangnya dibikin kemana-mana. Jadi pada intinya bukan lu nggak menyetujui adanya pengiriman Bukan, TKW keluar. bukan. Cuman moratorium itu dibuka, Bukan. pasarnya dibuka lebih Dibuka. bebas, lebih open. Betul. Sehingga pemainnya lebih banyak, jadi kompetisi makin banyak, jadi terbuka. TKW, PMI, BMI berangkat lebih mudah dan lebih murah. Benar. Selektif. Dan mereka mendapatkan uang lebih banyak. Benar. Ada bargaining jadinya. Iya, jadi ada perbandingan. Nah itu yang kita harapkan, minta tolong Setuju, Surya Utama. Ini kami sedang dorong ke Komisi 9 DPR RI supaya ada panja atau bila perlu pansus lah. Iya. Supaya polisi ada, jaksa ada, PJTKI-nya Terlibat ada. banyak. Terlibat di dalam. Beberapa kementerian. Betul. Jadi jangan ini dianggap bahwa moratorium ini hak eksklusifnya dari Kementerian Tenaga Kerja. Lu kayak orang apa aja sih, lu hebat banget gitu. Kemudian orang mau cari makan lu gangguin. Kan sebenarnya gangguin. Oke, ngerti, saya paham. Nah kita berharap itu yang terjadi. Makanya kami bangga, insya Allah Surya Utama bisa terbaik untuk bangsa ini. Insya Khususnya Allah, insya untuk PMI, bantulah mereka. Insya Allah. Kami salut. Kalau kami kan hanya ngomong-ngomong doang. Sama, Mas gue juga Surya. sekarang ngomong melakukan sesuatu, tapi pas melakukan
disirikin. Itu Iya. nggak apa-apa Mas Surya. Iya. Itu biasa. Orang sirik itu kan tanda dia tidak mampu. Iya, atau mungkin ini adalah lawan-lawan yang tidak suka dengan kehadiran saya. Karena lu memang ada, terganggu pendapatan mereka. Iya. Itu saja gitu Mas Surya. Sama satu hal lagi nih, Iya. gue juga lagi mulai membahas adanya overcharging yang dialami oleh banyak TKW di Hong Kong. Jadi mereka itu kan biasanya sampai sana ada potongan selama 6 bulan. Jadi mereka itu ke sana itu kan dipotong biasanya gajinya. Oleh PJTK di sini. Iya, iya, biasanya $1.600 Hong Kong Iya. per bulan selama 6 bulan. Sampai oke lah 2.000. Tapi sekarang sudah ada yang melampaui batas sampai yang di-charge sebulannya itu 3.300. Malah ada yang sampai setahun. Artinya kan ini sudah sangat apa ya? Menzolimi TKW-TKW yang ada di sana. Gaji mereka cuma 4 ribuan. Dipotong 3.300. Mereka dapat berapa? Jadi itu Selama mungkin ada yang 6 bulan, ada yang sampai setahun. Nah, sekarang tadinya itu cuma 6 bulan. 6 bulan dan itu rata-rata cuma 1.600 Iya, sampai 2.000. betul. Sampai sekarang beda-beda nih. Jadi kalau di antara PJTK itu Mas Surya Iya. Utama, itu mereka ngejek tuh. Iya. Enakan ngurusin yang ke Timur Tengah dan Malaysia, Iya. ketimbangan Asia. Kenapa gitu? Saya Iya, tanya. iya. Kalau di sini Pak uangnya duluan. Udah tuh Makanya di Timur Tengah tuh iya, uang duluan masuk. Duluan masuk. Udah tuh kami nggak perlu ngutip dari si TKI-nya. Iya, karena kalau yang di Hong Kong itu kan baru sampai sana baru Baru si agent dan PT-nya dibayar kan. Dibayar. Jadi sebenarnya dari konteks profesionalisme dan apresiasi, yang Timur Tengah itu lebih manusiawi. Sebetulnya harusnya. Sebetulnya. Makanya moratorium itu harus segera Harus kita dibatalkan. batalkan. Oke, dan satu hal lagi juga bahwa para pekerja-pekerja di Hong Kong itu rata-rata mereka baru disuruh tanda tangan itu pas mau berangkat. Betul. Dengan ketakutan mereka kalau lo nggak tanda tangan lo nggak berangkat nih. Betul. Malah ada orang yang baru sampai sana baru tanda tangan nggak tahu juga apa yang tanda tanganin. Bahasanya bahasa Hong Kong cuma ada angkanya 2.500, 3.000. Mereka nggak tahu apa. Mereka banyak yang terjebak di situ. Itulah Mas Surya kalau boleh kita bantu mereka. Lu mungkin banyak ketemu orang tapi tidak terbreakdown dengan baik. Kalau kami kan mainnya di angka, detailed, kemudian agregat hitungannya bagaimana, opportunity-nya bagaimana, loss-nya bagaimana. Kami udah sampaikan dan itulah surat kami ke Pak Mahfud MD. Udah ditanggapin? Kayaknya bingung ya Pak Mahfud kalau 50 orang tindak pidana penjualan orang cepetan gitu, mungkin karena terkonsolidasi kecil. Oke. Tapi ini karena juta mungkin agak bingung juga beliau Ya, kan. saya besok saya telepon Pak Mahfud. Oh, amin, amin. Saya koordinasi setiap minggu soalnya. Oh Iya, iya, iya. diperhatikanlah Oke, mereka. oke. Nitip pesan di situ aja Mas Oke, Surya oke, ya. oke. Kami doakan tetap Surya Utama terpilih menjadi yang utama seperti Surya itu. Oh, paling bisa nih Mas Iskandar Sitorus dari Gerindra. Emang Gerindra siapa presiden? Itu wakil presiden? Kan bukan saya, Mas. Oh iya, mancing. Bukan saya. Bukan saya, pokoknya bukan Iya. saya, Mas. Iya, bukan iya. saya. Padahal kayak Gerindra kan ini udah sama PKB udah jadi satu kan? Kan itu politik, ini kan humanity. Betul. Ini yang harus kita beda. Kita harus dewasa ya. Iya dong. Dalam mencerna satu pembicaraan, ya, jadi jangan apa-apa diarahkan ke politik, ke Betul. politik. Ini beda hal. Ya. Partai politik bisa sejajar, tapi karya-karyanya belum tentu sejajar. Kita adalah harus jadi orang-orang yang punya integritas. Betul. Walaupun kita ada di dalam sebuah partai politik, ya, yang mungkin akan berkonsolidasi dan berkoalisi dengan partai-partai lain, tapi kita jangan segan untuk Mengungkap membicarakan kebenaran. atau mengungkap kebenaran, even itu dilakukan oleh koalisi yang ada di dalam partai. Walau teman kita di samping pelaku utamanya. Itu setuju gua. Itu udah berteman gua, Bro. Iya. Ya. Dan kalau gitu Mas Iskandar Sitorus, terima kasih. Dan habis itu gue akan tertarik juga berbicara soal TPPU. Oh iya. Itu TPPU-nya Mas Surya dari 300 hampir 400 lah ya. Iya. PJTK yang mengirim orang ke Timur Tengah dan Malaysia. Iya. Itu nyaris hanya 5-10% saja yang hidup dengan baik. Kemudian mereka itu terkapitalisasi luar biasa. Gimana nih? Menarik. Itu triliun. Pemain-pemain besarnya? Pemain-pemain besarnya ada malah yang agak aneh ya. Iya. Menjabat kepala desa, saya pikir ini Kepala desa, oke. kepala desa bukan hanya terkaya, mungkin kepala desa lebih kaya dari antara bupati wali kota seluruh Indonesia. Kepala desa di daerah mana nih? Di Banten. Oke, kenapa dia? Dia pengendali PJTK itu. Oke. Moratorium juga, tapi dia bisa mengirimkan siapapun. Apa yang dimiliki sekarang? Terkoneksi konsolidasi, kalau saya pikir kekuatannya luar biasa. Gambaran saja. Kehidupan rumahnya itu kalah kali Pak Menteri ya. Helipadnya ada tuh.
Kepala desa punya helipad. Ini bohong apa serius nih? Boleh diinvestigasi sama Mas Surya Utama lah. Wah, lo kasih PR lagi. Gitu kan. Apalagi pemain-pemain besarnya? Kemudian mereka kalau kehidupan mereka di Pantai Indah Kapuk tuh mewah super Ini ya. siapa lagi? Orang beda nih? Orang yang berbeda lagi. Tapi pemain di sini? Pemain di situ. Di? TKI. Oke. PJTK ini perusahaan ini Iya. atau pengirim dari pekerja migran Indonesia itu. Nah, jadi kita mau menyebut gini, ini menjadi tidak adil ketika ratusan perusahaan yang diuntungkan hanya hitungan jari tangan kita. Kan tidak fair. Iya. Karena apa? Yang ini saja yang mampu untuk melakukan 4 gulipat. Mereka yang punya mental untuk melakukan itu karena apa? Kondisi yang dipelihara oleh negara melalui kementerian ini. Coba dibuka kerannya. Langsung pasar bebas. Pasar sehat. kompetisi. Harga tertinggi pasti. Iya. Bukan hanya 1.500 kali. Iya. Bisa-bisa dari Sarika itu juga bukan hanya 4.000. Kan bargaining. Iya. Nah, Bisa ketika lebih dari 4.000 yang bisa didapatkan ke sini. jadi negara kita mendapat banyak uang yang lebih besar. Dan harkat martabat bangsa juga terangkat. Sangat terpuji. Iya. Karena kita mengirim dihargai. betul dia masuk. Itu kalau itu saya setuju ke situ. Ini yang harus kita kejar supaya bangsa ini, makanya kami minta tolong Mas Iya. Surya Utama ke Pak Mahfud, kalau bisa teman-temannya Mas Surya di Komisi 9. Oke. Kami sedang dorong untuk rapat dengar pendapat supaya lahir panja. Ya, nanti atau saya ngobrol pansus. sama Pak Saleh Daulay Oh, gitu dari ya? Komisi 9. Iya. Soal ini juga Pak Mahfud akan saya telepon juga. Amin, Oke, amin. Bu Ida Fauzia juga nanti kita akan ajak diskusi juga. Iya. Oke. Terima kasih Mas Iskandar Sitorus. Terima kasih. Habis ini kita akan Mas Surya ngobrol Utama. soal beda nih. Soal uang-uang haram. Iya, 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 iya. Ya. Kayaknya Yang ada di kemarin kasusnya aduh. pajak-pajak itu. Oh iya. Kalau begitu, guys, habis ini kita akan lanjut lagi di part kedua. Ya, yang katanya melibatkan artis-artis dan juga pemain-pemain band. Kan bukan Surya Utama. Oh, ada kan nama gue di situ tuh? Kan SU. SU, ada inisial gue ya. SU enggak. Jadi ini berhubungan dengan Rafael Alun kemarin. Iya, itu yang semua di bawah tuh. Rafael itu hanya ujung jari. Aha. Bosnya tuh banyak. Oh, jadi di atasnya Rafael masih ada lagi? Aduh, Lo ngomong sembarangan ada datanya nggak? Nanti kan Oke. ini. Di next part ya. Oke. Kita kasih dulu nih ininya. Tagline berita-beritanya nih, siap? Oke. Oke, guys, kita lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kasus Rafael ini, terkonsolidasi yang menikmati saja di hilir itu bisa 50-an orang plus grup band. Kami terkejut waktu KPK menyajikan salah satu saksi itu. Ya. Tadi kita mikir, ini tidak terdeteksi, nyangkut. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.